Baik, terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam Musli warahmatullahi dan Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. saya tidak menyiapkan slide presentasi, tetapi saya akan langsung saja kepada uraian saya mengenai RAPBN 2021 ini. Saya ingin memberi latar belakang dulu bahwa kalau kita mempelajari krisis-krisis besar di dunia ya, bahwa krisis pandemi COVID-19 adalah unprecedented history, belum pernah terjadi, di mana dimulai dengan krisis kesehatan, ada COVID-19, lalu ada deglobalisasi, berhentinya globalisasi, di mana produksi, konsumsi, distribusi turun drastis, mendekati 90% lebih, dan kemudian ada akibatnya terhadap krisis jiwa, banyak yang meninggal, yang terinfeksi, walaupun catatannya bahwa dari sisi pandemi ini, kalau plus Spanyol yang terjadi antara 1915 sampai 1918, sebenarnya jumlah terinfeksi itu kan 500 juta waktu itu kira-kira ya, kalau kita baca dalam sejarah, dan yang meninggal tuh 50 juta kira-kira. Kalau sekarang kan sebenarnya jumlah yang meninggal kan tidak terlalu besar sekali seperti flu Spanyol, tetapi karena tingkat penularan yang sangat cepat dan menyeluruh seluruh dunia, 215 negara sekarang, sehingga dampak kepada ekonomi ini luar biasa. Kita sudah mencatat ada sekian negara yang sudah mengalami resesi dan ada sekian negara yang sudah di depan resesi termasuk Indonesia. Nah, jadi COVID-19 adalah sebuah peristiwa krisis besar dunia yang diawali oleh krisis kesehatan yang kemudian diikuti oleh resesi, bahkan mungkin depresi besar, bahkan kalau Prof. Budiono mengatakan ini kelumpuhan, paralysis. Gitu. Nah, kalau kita belajar dari bagaimana negara-negara di dunia mengatasi krisis besar, sebenarnya krisis yang berdampak pada ekonomi yang sangat terkenal kan depresi besar tahun 30-an, Great Depression ya. Diawali oleh krisis pasar modal. Pemerintah Amerika awalnya mengatasi dengan supply side approach gitu, yaitu lewat perbankan gitu, dari Presiden Clark, dan gagal. Nah, sehingga muncullah Theodore Roosevelt sebagai presiden baru dengan pendekatan demand side sejak tahun 30, dan itu merupakan krisis besar dunia menyeluruh. Dengan pendekatan demand side maksudnya adalah dengan fiscal power, dengan anggaran, dengan APBN mereka, Amerika menggenjot public work besar-besaran waktu itu. Membangun infrastruktur jalan, tol, kereta api, bahkan bangkitnya industri otomotif dan industri lain. Di awal itu, kemudian dengan menggenjot pekerjaan besar-besaran yang padat karya waktu itu, infrastruktur, maka daya beli Amerika meningkat tajam dan kemudian menghidupkan industri, menghidupkan perbankan. Itu krisis yang dapat mengatasi Amerika sendiri dan mengatasi krisis ekonomi seluruh dunia. Nah, kemudian pelajaran lain adalah krisis regional, krisis moneter di di Asia Tenggara ya, tahun 98. Baik Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand sampai Filipina, kemudian Brunei Darussalam sampai ke Korea Selatan. Nah, sama ini mirip
Great Depression dunia, tapi ini adalah regional yang dimulai oleh serangan Soros, kemudian pasar-pasar modal di Asia Tenggara runtuh, krisis mata uang, krisis moneter, krisis ekonomi. Nah, di Indonesia langsung menjadi krisis multidimensi, termasuk krisis politik dengan lengsernya Presiden Soeharto. Nah, yang menarik, keberhasilan Roosevelt itu ternyata diikuti oleh Thaksin di Thailand dengan terkenal dengan namanya Taksinomik. Karena mengapa? Karena pendekatannya adalah pendekatan demand side. Jadi waktu itu sama-sama Indonesia dan Thailand memperoleh pinjaman dari IMF 45 billion US dollar. Tapi kalau Indonesia langsung membail out menutup bank 16 bank dan membail out menanggung kerugian korporasi raksasa konglomerat sehingga lama pulihnya sampai saya kira-kira baru 8 tahun pulihnya itu pada saat Presiden SBY melunasi utang IMF tahun 2007. Tapi Thailand menarik adalah dengan memberlakukan di mana pinjaman IMF itu hanya merupakan dana siaga dan kemudian APBN mereka dengan pendekatan demand side yaitu membangkitkan daya beli di mana ada dibangun proyek padat karya berupa perumahan pedesaan, proyek-proyek pertanian, peternakan, nelayan dan sebagainya, kemudian mensubsidi orang-orang miskin dan sebagainya. Kemudian daya beli meningkat tajam, industri bangkit kembali dan bank-bank tidak perlu ditutup, tetapi kemudian hidup karena industrinya juga hidup. Nah, sehingga pada waktu yang hanya 3 tahun saja, Thailand sudah pulih. 5 tahun lah pulih kembali waktu Thaksin itu. Dengan program-program Thaksin ya. Nah, jadi kita bisa belajar bahwa krisis besar dunia itu umumnya termasuk sebetulnya krisis pandemi 19 ini memang pendekatan yang sudah banyak didiskusikan di kalangan para ahli dan publik. Sebenarnya Indonesia pun harus pendekatannya demand side, yaitu membangkitkan daya beli. Nah, dari situ saya ingin masuk kepada evaluasi APBN 2021 dan sekaligus kita coba bandingkan dengan APBN 2020. APBN 2020 adalah APBN mengatasi pandemi yang memang sudah dihadapi Indonesia sejak April, Mei, Juni. Nah, Mei, Juni dan kemudian muncullah angka waktu semester pertama adalah kita masih positif 2,97% pertumbuhan ekonomi dan semester 2 kita kena kontraksi negatif pertumbuhan ekonomi 5,32% dengan senjata atau amunisi adanya APBN 2020 yang relatif masih lebih tekanannya kepada demand side. Walaupun banyak juga daya serapnya yang kurang dan sebagainya, tapi bahwa kemudian ada program kesehatan, ada program bantuan sosial macam-macam ya, BLT maupun sembako, PKH dan sebagainya, kemudian bantuan kepada UMKM. Nah, tapi kita terkontraksi 5,32%. Tapi jangan lupa bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi semester 2 Indonesia ini termasuk yang relatif tidak terlalu dalam. Bayangkan Amerika di semester yang sama itu terkontraksi 33%. Begitu negara-negara Singapura 14%, dan Eropa Barat yang lain itu sangat dalam. Nah, jadi relatif Indonesia dengan pendekatan demand side, kontraksi pertumbuhan ekonomi itu tidak terlalu dalam. Nah, bagaimana kita masuk pada evaluasi RAPBN 2021? Menurut saya agak aneh memang.
RAPBN 2021 ini tiba-tiba pendekatan demand side-nya ditinggalkan. Bisa kita lihat. Pertama yang paling aneh adalah naiknya secara tajam anggaran infrastruktur. Anggaran infrastruktur ini meningkat dari 281,1 triliun anggaran 2020 menjadi 414 triliun. Ini adalah anomali dari penyusun fiscal policy yang ada di Kementerian Keuangan dengan panglimanya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mungkin tim ya. Mengapa tiba-tiba infrastruktur yang kita tahu itu adalah mempunyai time lag dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kesempatan kerja, terhadap ada ya orang bekerja tapi relatif kecil kan, karena sangat padat modal di situ. Mengapa ada anggaran yang begitu naiknya sangat luar biasa dan tertinggi sepanjang sejarah? Padahal dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, mengatasi pengangguran, dampak mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan itu relatif tidak signifikan. Jadi ini catatan pertama di bahwa RAPBN 2021 dengan anggaran infrastruktur yang kolosal seperti ini adalah merupakan anomali di dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. Keanehan berikut adalah anggaran keamanan dan ketertiban. Itu 165 triliun. Dan Polri sendiri 112 triliun. Bersamaan dengan anggaran pertahanan naik juga menjadi 137 triliun. Apakah skenario pandemi dunia yang sekarang ini praktis terjadi global shock secara ekonomi dan relatif juga deterrent di dalam konflik-konflik politik, sedikit memanas di Laut Cina Selatan, tapi tidak ada ramalan ancaman perang besar gitu. Mengapa tiba-tiba anggaran Hankam, artinya itu keamanan ketertiban, menjadi 165,8 triliun, Polri-nya sendiri 112 triliun, dan anggaran pertahanan menjadi 137 triliun. Ada skenario apa? Nah, jadi dari sini saya sudah punya kesimpulan yang pertama bahwa desain RAPBN 2021 ini nggak kokoh. Tidak ada desain yang blueprint yang jelas, fokus, yaitu mengatasi COVID-19 dan ikutannya berupa ancaman resesi. Pendekatannya menjadi tidak jelas, tidak lagi demand side. Supply side juga tidak. Infrastruktur, Hankam dan ketertiban keamanan dan kemudian pertahanan. Ini apa gitu? Nggak jelas desain APBN 2021 ini. Anehnya, seperti yang sering dijelaskan Presiden Jokowi, fokus kesehatan, malah anggaran kesehatan turun. Anggaran kesehatan turun dari 87,5 triliun menjadi hanya 25,4 triliun. Apa artinya itu? Bahwa nanti kemungkinan besar tidak ada vaksinasi gratis secara massal. Padahal kalau yang disebut fokus pada kesehatan, harusnya ada vaksinasi massal yang konon akan dimulai Januari, katakanlah 6 bulan sampai Juli, itu 270 juta selama 6 bulan gratis. Dan itu harus ada anggaran yang besar. Nah, catatan saya, seringkali ekonom maupun para pengambil keputusan, biaya untuk kesehatan menyelamatkan jiwa dianggap kos. Padahal, biaya untuk kesehatan itu adalah penyelamatan jiwa. Penyelamatan pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku pembangunan, pelaku-pelaku kesehatan.
Kalau memang mau fokus, justru harus ditingkatkan. Yang tadinya 87,5 menjadi naik lagi, apalagi ada vaksinasi massal. Nah, kemudian catatan lain adalah menurunnya juga biaya untuk perlindungan sosial. Menurunnya biaya untuk perlindungan sosial. Yang tadinya eh, perlindungan sosial itu kalau nggak salah sekira 203 menjadi hanya 136. Mengapa juga ini? Padahal yang demand side itu di samping biaya kesehatan harusnya ke perlindungan sosial. UMKM juga turun. Nah, dan biaya untuk pemulihan ekonomi sendiri secara keseluruhan juga turun. Dari 695,2 triliun menjadi 356,5 triliun. Jadi sebenarnya ini desain sudah tidak kokoh dengan ambisi ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5%, jelas jauh saya kira untuk menggenjot itu karena daya beli juga tidak didongkrak. Kemudian pemulihan UMKM juga mungkin agak terlambat karena infrastruktur yang 414 triliun itu jelas tidak punya dampak langsung dalam waktu singkat, umumnya adalah 5 tahun. Juga keamanan, ketertiban, dan pertahanan juga jauh dari demand side. Gitu. Nah, ini saya kira catatan kritis saya terhadap APBN 2021. Dengan demikian, hemat saya, desain APBN ini di samping memang tidak solid, tidak ada fokus pada kesehatan dan pendongkarakan daya beli, memang ini ada kesan kompromistik gitu. Apakah ini karena lobby-lobby? Karena kemudian kita catatkan bahwa perundang-undangan tiba-tiba ada disahkan di kala pandemi apa namanya, tiba-tiba dalam waktu cepat sekali sudah disahkan Mas Rusli, undang-undang apa yang sudah disahkan? Unmute. Ini Prof, Minerba ya. Minerba, coba. Jadi agak mirip ini. Undang-undang Minerba disahkan, kemudian Omnibus Law, kemudian yang banyak kritik bahwa ini adalah tidak menyertakan mengurangi wewenang otonomi daerah, tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan, tidak mempertimbangkan tenaga kerja lokal, dan lain sebagainya yang kurang comply pada konstitusi juga digenjot ketika pandemi. Undang-undang MK juga yang banyak oleh media besar dikatakan bahwa ini juga tidak transparan dan jadi saya kira APBN 2021 ada nuansa kompromi-kompromi seperti itu yang harusnya negara yang sukses seperti Amerika menangani depresi besar yang kemudian berdampak luas pada seluruh dunia sehingga dunia keluar dari depresi besar, ataupun Thailand yang relatif lebih berhasil dibanding negara lain yang demand side, fokus pada mendongkrak daya beli. Dengan demikian saya kira perlu nota APBN DPR harus memberikan catatan kritis. Kita sekarang dari civil society, dari peneliti, dari kalangan intelektual juga sudah memberikan catatan kritis
hendaknya ini dipikirkan kembali untuk menjadi APBN, Undang-Undang APBN 2021. Karena yang akan rugi bangsa, yang akan rugi adalah keseluruhan kita, di mana nanti kemungkinan target-target pertumbuhan ekonomi yang 5%, jangan-jangan maksimal 2%, bahkan bisa 0, bisa juga minus kalau pendekatannya demikian. Kemudian kemiskinan menurut saya bisa di atas 10%. Sekarang saja catatan resmi ya sudah bertambah 8 juta, sudah 33% sekarang. Miskinan yang ekstrim ya. Yang rentan miskin yang dari 100 juta sudah 150 juta sekarang. Jadi secara keseluruhan saya kira yang di bawah $1 itu yang di bawah garis kemiskinan ekstrim ya itu di atas 10%. Kalau dengan demikian. Timpangan yang kemarin ini sudah di bawah 0,39 itu bisa di atas 4% lagi. Karena dampak dari pembangunan infrastruktur lebih mendongkrak perusahaan-perusahaan besar ya, dan pengurangan porsi untuk pemberdayaan UMKM justru menurun kan, kesehatan juga menurun. Ini justru akan, apalagi tadi sudah kelihatan bahwa buruh-buruh yang informal dan sektor informal bahkan belum menjadi target bagi alokasi yang katanya hibah modal kerja yang 2,4 juta rupiah per perusahaan itu menyasar pada perusahaan mikro yang terdaftar by name, by address di perbankan yang tidak tercatat. Padahal yang terdampak luar biasa adalah sektor informal yang diperkirakan dari 70 juta itu sekitar 50% berhenti usaha. Itu malah belum jadi sasaran. Belum lagi yang 600.000 selama 4 bulan yang dari data BPJS Ketenagakerjaan yang 15,6 juta, yang baru 3,5 juta itu kan lebih mensubsidi perusahaan-perusahaan korporasi. Jadi saya kira perlu lebih kreatif agar untuk menyasar sektor informal. Perusahaan mikro yang tidak terdaftar di perbankan by name, by address, itu kita punya catatan pada zaman Pak Mulyarto misalnya. Itu bisa kok dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok usaha di tingkat pedesaan maupun sektor informal perkotaan, lalu ada pendamping, langsung masuk bantuan BRI dan langsung. Jadi memang ini juga dihilangkan birokrasi, tapi juga menyasar pada kelompok-kelompok usaha yang sangat terdampak sekarang ini. Perusahaan mikro yang tidak terdaftar di perbankan by name, by address. Justru ini yang harus disasar bantuan UMKM modal kerja untuk mereka. Karena mereka itu dengan protokol kesehatan saja, mereka berani sekarang dengan seadanya kembali berusaha. Walaupun ada jam malam, mereka saya lihat di Bogor dibubarkan ya, di atas jam berapa, jam 9 gitu. Mereka dengan dana yang sangat mikro, sangat kecil sekali, tapi mereka banyak yang berani berusaha asal dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, apalagi kalau disuntik lagi oleh bantuan modal kerja dari pemerintah misalnya. Ada yang lebih aneh lagi, yaitu kartu prakerja yang telah menimbulkan skandal di mana 2 staf khusus sampai mengundurkan diri. Dan ada power juga. Jumlahnya 20 triliun. Padahal saya sudah mendengar yang anggaran 2020 saja, itu kan ini direalokasi kepada sasaran-sasaran yang lebih ditargetkan kepada UMKM misalnya. Oh, sekarang masih ada itu. Dengan jumlah
anggaran yang sekitar 20 triliun lagi. Itu masih ada. Menurut saya, kartu prakerja itu kan desain sebelum pandemi, waktu ada kampanye Pilpres. Nah, dengan adanya kemarin didemonstrasikan misalnya ada stafsus, ada apa yang moral hazard dan sebagainya, mestinya ini memang nggak tepat. Perusahaan-perusahaan yang formal besar ini kan lagi berhenti sekarang, lagi mati suri kan. Jadi kalaupun 2021 dengan apa belum vaksinasi belum juga massal, apalagi tidak gratis, menyiapkan pekerjaan untuk perusahaan mana? Kan lebih baik yang 20 triliun itu direlokasi kepada perusahaan-perusahaan mikro yang tidak terdaftar by name by address. Jauh lebih signifikan untuk membangkitkan daya beli kalau ingin mencapai pengurangan kemiskinan menjadi apa karena di bawah 9%, kemudian ketimpangan masih di bawah 4, apa rasio Gini pengeluaran masih di bawah 4 gitu. IPM dan sebagainya, kemudian akumulasi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, katakanlah minimal 4,5% kan, seperti dalam target ini. Itu jauh lebih korelatif ya. Ada ada korelasinya target pertumbuhan ekonomi dengan alokasi anggaran. Jangan lupa bahwa sekarang ini di krisis besar manapun dalam sejarah dunia, memang satu-satunya adalah anggaran pemerintah, fiscal power, budget power yang bisa menggerakkan menggerakkan apa mana atau membangkit atau mereka mengatasi COVID sekaligus mengatasi resesi ikutannya gitu. Jadi saya kira kalau ini dipertahankan, saya bukan hanya pesimis kayak Mas Rusli, ini bisa jauh lebih pesimis lagi. Nah, saya mengharap bahwa memang Kementerian Keuangan akan mendiskusikan kembali dengan DPR, dan juga kalau bisa dengan public debate seperti ini untuk segera diperbaiki apa sebelum menjadi undang-undang APBN 2021 dan kemudian masuk kepada undang-undang APBN 2021 yang dimensain, yang mendongkrak daya beli masyarakat, yang lebih rasional, yang tidak prioritas ditunda dulu, infrastruktur mungkin malahan diturunkan di bawah 250 T, anggaran keamanan ketertiban juga masih di bawah 100 T, pertahanan juga di bawah 100 T, dan sisa-sisanya semua direalokasikan untuk apa penanganan kesehatan, vaksinasi gratis, untuk hibah modal kerja kepada perusahaan mikro yang tidak terdaftar dan by address yang massal, kemudian bantuan sosial yang lebih masif lagi. Saya kira dengan jalan seperti itu maka target pertumbuhan 4,5% yang lebih berkualitas, kemudian nyawa manusia bisa diselamatkan dan kita bisa landai bahkan turun COVID, lalu bangsa ini akan lebih lebih bermartabat ya. Saya kira demikian dari saya, mudah-mudahan ini catatan kritis yang bisa diperhatikan oleh semua pihak pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.